Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Jumpa kembali di channel Sunyi Sepi. Semoga cerita-cerita sebelumnya bisa memberikan manfaat dan menghibur untuk kalian pecinta cerita horor dan misteri. Terima kasih juga untuk kalian yang sudah like, komen, dan subscribe di channel Sunyi Sepi. Semoga channel ini kedepannya bisa berkembang lebih baik dan membawakan cerita-cerita yang lebih menarik dan menghibur untuk kalian semua pecinta cerita horor dan misteri. Kali ini saya ingin menceritakan kisah pengalaman Bi Ipah yang dulu pernah bekerja dengan majikannya, yaitu Bu Nur, sebelum dia itu pindah atau keluar dari tempat kerjanya Bu Nur. Ini salah satu warung makan, sebut saja warteg lah ya, mohon maaf. Warteg ini tempat Bi Ipah itu bekerja dengan Bu Nur. Tahun 2003, warung makannya Bu Nur, wartegnya Bu Nur itu memang dikenal sangat enak, murah, dan sangat ramai. Dan Bi Ipah itu dipanggil sama Bu Nur ya karena di tempatnya itu dia itu kewalahan ya karena dari jam 1 malam Bi Ipah dan salah satu orang kepercayaan Bu Nur, yaitu Mbak Atun, itu harus belanja ke pasar jam 1 malam ya karena memang di salah satu kota besar ini ya jam 1 itu sudah hal biasa bagi mereka-mereka yang hidupnya itu tengah malam. Jam 1 malam itu pasar itu udah buka. Nah, pulang itu jam 3 itu udah mempersiapkan. Mbak Atun itu menyuruh Bi Ipah itu untuk menyiapkan nanti apa saja yang menjadi menu makanannya untuk yang disajikan di warung makannya Bu Nur. Dini hari itu Mbak Atun itu sudah menata semuanya, dari bumbunya, dari apapun itu sudah disediakan. Sampai sebelum subuh itu semua makanan itu diolah. Nah, wartegnya Bu Nur itu buka itu jam setengah 6 pagi. Pokoknya kalau seluruh masakan semuanya itu udah selesai, baru warungnya itu dibuka. Setengah 6 sudah dibuka wartegnya, itu para konsumen atau orang-orang yang datang ke tempat wartegnya Bu Nur itu sudah sangat ramai, dari para pekerja, jadi para orang-orang yang ingin berangkat sekolah itu semuanya itu berdatangan antri untuk memesan makanan di wartegnya Bu Nur. Dan kondisi itu membuat Bi Ipah sama Mbak Atun itu ya sangat kewalahan. Karena apa? Orang itu silih berganti. Jam setengah 6 itu adalah waktu yang rame-ramenya, kira-kira sampai jam 8 pagi itu waktu yang sangat rame-ramenya di tempat wartegnya Bu Nur. Dan wartegnya Bu Nur itu memang dikenal ya memang murah dan rasanya itu lumayan, dibilang rasanya itu enak. Pokoknya ya orang kota di situ ya milihnya murah, banyak, enak ya kan? Nah, jam-jam ramenya di wartegnya Bu Nur itu jam setengah 6 sampai jam 8. Sementara jam 8 ke atas kira-kira sampai jam 11 itu kondisinya ya biasa, silih berganti. Tapi biasa menurut Bi Ipah itu kondisinya itu luar biasa. Luar biasanya karena apa? Tidak ada jeda sedikit pun untuk mereka itu bisa istirahat. Hanya duduk sebentar datang lagi, duduk sebentar datang lagi. Terus menerus. Yang lebih ramai lagi jam istirahat siang, jam 12 siang sampai jam 1 siang itu ramai lagi. Bahkan ada para pengunjung wartegnya Bu Nur itu rela duduk di sebelah wartegnya. Yang kebetulan wartegnya Bu Nur itu lokasinya strategis, di sampingnya itu memang lahan kosong, kan kirinya itu lahan kosong, jadi bisa digunakan pakai alas tikar, digunakan untuk sebagai tempat orang-orang yang tidak kebagian duduk di dalam wartegnya Bu Nur. Di luar banyak, di dalam banyak, di samping kan kirinya pun penuh. Itu kalau jam-jam ramai, jam 12 sampai jam 1. Dan itu juga terus menerus. Jam nanti setengah 5 sore pun sama, seperti halnya jam pagi, siang, sore. Itu selalu kondisi warungnya Bu Nur, tempat Bi Ipah bekerja, itu memang luar biasa ramainya.
bahkan sampai 3 kali masak Bipah itu, untuk pagi hari, siang hari, dan sore hari. Dan waktu mereka itu memang sangat sedikit untuk istirahatnya, sampai Bu Nur pemilik warteg itu memberikan jeda untuk keduanya, yaitu Mbak Atun sama dirinya Bipah. Bipah dikasih waktu istirahat antara jam 9 sampai jam 11, sedangkan Mbak Atun dikasih jeda istirahat antara jam 2 sampai jam 4. Jadi Bipah sama Mbak Atun itu keduanya silih berganti, siapa yang pagi siapa yang siang disuruh untuk istirahat sejenak di kontrakannya masing-masing. Disuruh istirahat, tidur atau untuk apalah istirahat. Nah, malam harinya kira-kira habis sholat maghrib itu mereka ya harus bekerja bareng lagi bertiga, Bu Nur, Mbak Atun sama Bipah. Mereka itu semuanya itu silih berganti, gantian bekerjanya, dan itu berlangsung terus menerus. Nah, kondisi itu memang luar biasa ramainya, sampai yang namanya wartegnya Bu Nur itu dikenal dari ujung barat sampai ujung timur itu ya memang luar biasa ramainya. Nah, ini mungkin yang membuat orang-orang sekitar atau pemilik warung yang lainnya itu iri terhadap warungnya Bu Nur ya, karena sampai 3 kali masak. Setiap hari itu beras yang dia liwat atau yang dia masak itu jumlahnya itu puluhan kilo, bukan cuma hanya takarannya 5 kilo atau 10 kilo, bahkan bisa dibilang sangat banyak. Setengah tahun Bipah bekerja di tempatnya Bu Nur, luar biasa hasilnya, dan Bipah pun merasakan kebaikan kebijakan dari Bu Nur, karena hasilnya yang sangat banyak. Bipah pun mendapatkan upah yang layak, dan itu pun sama terhadap orang kepercayaannya Bu Nur, yaitu Mbak Atun. Upah yang layak itu diterima Bipah. Nah, Bipah karena upahnya itu ditambah, semangat lagi bekerjanya. Dia tidak pernah mengeluh dia jam 1 malam harus terbangun dari tidurnya, karena istirahatnya itu jam 10 malam sampai jam setengah 1, jam 1 itu harus berangkat lagi ke pasar untuk belanja, untuk persiapan. Nah, ini kejadian yang diingat-ingat oleh Bipah sama Bu Nur itu setengah tahun setelah Bipah itu diajak Bu Nur di wartegnya. Setengah tahun itu pernah mengalami satu kejadian yang membuat Bipah itu sampai bingung. Kejadian apa? Kira-kira menurut Bipah yang dia ingat itu kisaran waktunya sebelum warung itu tutup, itu perkiraan jam 8 lebih. Itu ada laki-laki datang sendirian dengan celana panjang, dengan baju hitam. Tapi yang membuat Bipah itu bingung, wajahnya itu pucat seperti orang yang sudah meninggal. Nah, waktu itu Bipah itu yang melayani. Dia itu melayani, ditanya mau makan apa, mau pesan apa. Dia berdiri sembari menunjukkan lauknya ini A, B, C, D. Ditanya lagi sama Bipah, sudah semuanya disiapkan, minumnya apa? Dia menunjukkan teko air teh tawar. Dikasih sama Bipah air teh tawar itu. Nah, yang mencengangkan Bipah ini, nasi dan lauk yang disiapkan Bipah, yang dikasihkan, yang disajikan ke konsumennya atau pelanggan tersebut, dia itu merasa aneh ketika Bipah itu mempersilahkan untuk menyaji makanan yang dihidangkan. Silahkan Pak, monggo dimakan. Orang itu bukannya memakan nasinya, tapi piring itu diangkat, itu seperti dilihat, tapi seperti juga dicium. Menurut Bipah itu bingung antara dilihat, tapi yang jelas Bipah itu melihat ya dilihat, terus diangkat, seperti dihirup, terus ditaruh. Nah, minumannya pun diangkat, dilihat, terus ditaruh seperti diminum juga, tapi tidak diminum, hanya dilihat, dihirup. Nah, setelah itu orang tersebut itu bukannya makan, bukannya minum, tapi malah mengambil uang, ditaruh uang itu di bawah minumannya itu 20.000. Uang pecahan kertas 20.000 itu ditaruh di bawah air minumannya. Nah, waktu itu Bipah yang memang sembari nyuci piring itu kan balik lagi. Nah, dia tidak melihat kapan orang itu pergi,
Kapan orang itu keluar tapi melihat makanan yang masih utuh, terus minuman yang masih utuh tapi ada uangnya. Bebas itu sempat bingung. Bingungnya apa? Nah tadi orang itu makan apa enggak, kok cuma diangkat piringnya, dilihat saja lah, biarin aja lah, yang penting dia udah bayar. Pikirannya Bebas seperti itu. Uang itu diambil, mau kembalian bingung, orangnya sudah ada. Dia ngomong sama Bu Nur, Bu Nur, tadi ada orang yang kesini, orangnya aneh gimana? Dia pesan makanan, ndak ngomong ndak apa, seperti kalau yang di siang hari kan ada Bu Nur yang orangnya tidak bisa bicara, tapi kan dia kan kadang suka bengok-bengok, kayak gitu. Tapi kalau yang baru saja datang itu ndak ngomong ndak apa, Bu. Maksudnya gimana? Ya dia ndak ngomong ndak apa, saya layani tadi, terus sewaktu saya ini mau ke belakang mau nyuci piring, saya sempat lihat dia itu ngangkat piring, tapi kok cuma dilihat saja. Nah saya kira itu mau apa, barangkali dia itu malu mau makan mau apa. Nah saya kan ke belakang, Bu, nyuci piring. Nah setelah cucian itu selesai, saya balik lagi. Nah balik lagi melihat kalau nasinya masih utuh, minumannya masih utuh. Lah siapa tadi? Ya enggak tahu, Bu. Tapi ini dia sudah bayar 20.000. Ini kembaliannya gimana, Bu? Lah itu berapa? Itu paling 14.000, Bu, untuk masakan. Semuanya itu dari yang dia pesan itu ya paling mahal itu 14.000, itu harganya segitu, Bu. Lah terus mana orangnya, kembalinya gimana? Ya saya enggak tahu, Bu, saya juga bingung orangnya itu kemana. Tapi yang bikin saya lebih heran, orangnya itu diem, pakai baju hitam, celana hitam, wajahnya itu ya mohon maaf ya, Bu, kayak orang yang sudah meninggal, Bu. Ah kamu itu jangan aneh. Ditegur Bebas sama Bu Nur, kamu itu jangan aneh. Iya, Bu, benar, Bu, soalnya saya pernah melihat orang yang meninggal itu ya wajahnya kayak gitu. Nah itu juga seperti yang saya lihat tadi, Bu. Ah masa orang mati mau beli makanan? Pikirnya Bu Nur seperti ya udah pula, mohon maaf ya, Bu, ya udah itu nasinya dibungkus, kasihkan ke ayam atau apa itu kan di belakang, besok juga ada itu ayam-ayam di belakang. Ya, Bu, kan memang kebiasaan Bu Nur, bekas sisa-sisa makan orang yang tidak selesai makan, yang tidak habis itu kan dikumpulkan jadi satu, ditaruh di satu tempat sampah, yaitu pakai ember. Nah itu ditaruh, nanti dikasihkan ke bebek atau ayam tetangga yang memang di tempat kontrakannya Bu Nur itu banyak yang memelihara ternak bebek ataupun ayam. Nah singkat ceritanya, esok harinya setelah kejadian didatangi orang yang tanpa suara dengan wajah seperti mayat ini, wartegnya Bu Nur itu seperti halnya kok seperti bagaikan apa ya, mohon maaf Bebas itu bilangnya itu kayak kuburan, kayak makam. Nggak ada satupun pengunjung yang datang, nggak ada konsumen yang datang. Itu Bebas itu sempat bingung, padahal semalam dia sudah belanja sama Mbak Atun itu banyak sekali. Untuk pagi hari, untuk siang hari, untuk sore hari, itu semuanya itu sudah disiapkan. Tapi pagi itu jam 5:30 dia buka, yang setiap 5:30 itu dia melihat seluruh konsumen, tetangga, lingkungan sekitar itu berdatangan, itu Bebas itu bisa santai. Nah ini ngomong sama Bu Nur, Bu, kok tumben sih Bu sepi kayak gini? Nah Bu Nur itu berpikirnya positif. Kata Bebas itu berpikirnya secara positif. Ya mungkin ya namanya orang kan sibuknya masing-masing, mungkin sudah masak atau apa. Iya juga sih, Bu, kata Bebas. Bebas ini menunggu jam 5:30 sampai jam 6. Baru beberapa orang datang, 1 atau 2. Yang biasanya sudah melayani itu puluhan orang, setengah jam itu baru melayani 3 orang. Seingat Bebas. Jam 6 sampai jam 8. Hanya 10 orang. Totalnya itu hanya 10 orang. Bebas itu melayani pembelinya atau wartegnya Bu Nur. Itu tidak seperti biasanya sampai 50-an lebih orang yang datang, itu cuma 10. Nah siang harinya jam 8 sampai jam 11 yang biasanya silih berganti, yang kadang orang mau ke pasar mampir, kadang yang sepulang dari pasar juga mampir, kadang yang sepulang dari pabrik juga mampir. Ini entah kenapa sopir angkot juga jarang yang mampir. Itu entah kenapa warung itu benar-benar seperti
Ya sepi sekali, benar-benar merasakan sepi sekali. Sampai jam setengah 12, kondisi itu tidak berubah. Nah, waktu yang ditunggu jam 12 sampai jam 1 siang, biasanya waktu itu kan waktu yang sangat ramai. Mbak Atun sama Bi Ipah, termasuk Bu Nur, itu menunggu konsumen untuk berdatangan. Tapi tidak ada satupun orang yang datang. Itu jam 12 sampai jam 1. Tidak ada satupun. Ini yang membuat Bu Nur itu geleng-geleng kepala. Ada apa ini ya Allah? Ada apa ini ya Allah? Dia sempat mengucapkan kalimat istighfar, mengingat Allah. Ada apa ini? Apa ada yang salah? Apa ada yang salah dengan masakanku? Dicicipi makanannya satu persatu. Dirasakan tidak ada yang beda. Semua rasa itu masih sama. Sore harinya, satu hari itu, yang biasanya siangnya itu masak lagi, sorenya masak lagi, itu tidak dilakukan oleh Bi Ipah sama Mbak Atun. Hanya menghabiskan masakan yang pagi hari, yang jam 3 sampai sebelum subuh itu sudah dimasak. Nah, makanan itu yang memang dimasak dari pagi hari, malam harinya memang rasanya sudah aneh. Nah, daripada mubazir, diangetin tuh sama Bi Ipah sama Mbak Atun. Nah, malam harinya konsumen itu datang, ini merasakan rasa yang beda. Bilang sama Bu Nur sama Mbak Atun sama Bi Ipah, Bu, masakannya kok beda sih Bu? Kayak setengah ada kecutnya. Apa ini sudah basi Bu? Apa ini sudah makanan yang kemarin? Bu Nur sempat kaget. Dia tidak bermaksud untuk mengecewakan konsumen. Ya memang masakan dia itu masih sangat banyak, karena yang biasanya dia harus masak itu sampai 2-3 kali, ini masakan pagi dijual sampai malam. Dia memaklumi, maaf ya Pak, saya tadi terpaksa ini mengangkatkan masakan ini. Nah, konsumen ini ternyata membuat suasana di warung itu akhirnya membuat mereka yang sempat duduk di wartegnya pun itu langsung beranjak pergi, ya karena mengetahui kalau warung atau wartegnya itu dari makanan yang diangetin, padahal itu makanan di pagi hari. 5 orang itu pergi, dan hari itu adalah pengalaman pertama Bi Ipah, Mbak Atun dan Bu Nur kalau masakan yang dia hadapi atau dia jajakan, dia jualkan di wartegnya itu tidak laku. Dan itu berlanjut sampai kira-kira menurut Bi Ipah itu ada 13 hari, hampir setengah bulan lamanya, sebelum Bu Nur ini akhirnya pulang kampung. Kira-kira menurut Bi Ipah itu setengah bulan, singkat saja kita ambil kesimpulan setengah bulan lamanya. Seingat Bi Ipah itu setengah bulan itu menghadapi keadaan wartegnya Bu Nur itu benar-benar merasakan sangat-sangat berbeda seperti apa yang pernah dia alami sebelumnya. Ramainya nggak luar biasa, tapi setengah bulan ini sepinya pun luar biasa. Nah, yang bikin Bi Ipah kaget, Bi Ipah bingung, waktu itu Bu Nur ini sempat cerita ke dirinya, Mbak Atun, iya Bu, kenapa? Ini warung kita kan sepi. Kalian tahu ndak sebabnya apa? Ndak tahu Bu. Apa kita gara-gara kemarin ya Bu, makan kita angetin terus konsumen ndak mau datang ke sini lagi, kata Mbak Atun. Bukan itu. Terus kenapa Bu? Ibu tadi ketemu salah satu tetangga. Itu katanya dari orang-orang yang lewat sini, dia nanya ke tetangga itu, warungnya Bu Nur kok ndak buka-buka, kenapa? Loh, kok ndak buka kemana Bu? Kita kan buka tiap hari. Iya Mbak Ipah, iya Mbak Atun, warung kita itu dikira orang-orang itu tutup. Itu yang bikin saya bingung. Kata siapa Bu? Ya kata tetangga. Itu tidak jauh dari sini, kira-kira 50 meter dari warteg kita. Nah, orang-orang yang datang itu nanyanya ke dia, pas kebetulan dia ini kan punya kios rokok, itu nanya ke tempat saya, katanya wartegnya saya itu tidak buka, padahal kan kita buka terus tiap hari. Iya Bu, lah terus gimana ceritanya? Ya tidak tahu. Nah, semenjak kejadian itu Bu Nur ini pulang kampung, dia harus jaga warteg itu dengan Mbak Atun. Selama 2 hari itu ya memang tidak ada perubahan sama sekali. Semenjak pulangnya majikannya itu Bu Nur, dia 2 hari di kampung,
dia balik lagi, kondisi itu seperti berubah kembali. Berubah kembali seperti dulu lagi, seperti saat BIPA itu dulu diajak Bu Nur, ramenya luar biasa. BIPA sama Mbak Aton sempat kaget, sepulangnya Bu Nur dari kampung kok tiba-tiba berubah lagi, ada apa ini? Jam 5:30 dia tetap sportif buka. Nah waktu itu Mbak Aton sama BIPA ini tidak belanja banyak-banyak ya karena khawatir tidak laku. Bisa jadi sayuran yang sudah dibeli itu jadi busuk. Nah waktu itu hari pertama semenjak Bu Nur ini pulang kampung, terus dia balik lagi, hari itu jam 12 siang itu makanannya itu sudah selesai semua. Nah Mbak Aton sama BIPA minta izin sama Bu Nur, Bu ini sudah habis, mau belanja lagi apa enggak? Enggak usah, besok saja. Jadi warungnya Bu Nur, wartegnya itu jam 5:30, jam 12 itu sudah tutup, dan itu nyata-nyata baru tutup. Nah waktu itu konsumen yang datang ke tempatnya Bu Nur jam 12 itu kan sudah tutup. Nah ini ketok-ketok pintu atau wartegnya Bu Nur. Nah BIPA ini yang buka. Bu, kok tutupnya lama sekali sih Bu? Kapan ini baru datang ya Bu? Kapan buka warung ini? Tadi buka Mas, tapi tadi sudah habis, mohon maaf ini adanya kayak gini. Mas mau mampir? Iya Bu, ini saya lapar Bu. Masih ada kan? Ya ada tapi seadanya. Disuruh masuk sama BIPA. Nah sementara pintu warungnya itu, wartegnya itu ya memang sudah sebagian itu ditutup karena memang sebagian besar yang dijual itu memang sudah habis. Hanya tersisa ya mohon maaf tidak layak untuk dijual lagi karena semuanya itu sudah seperti ya kehabisan. Tapi karena orang itu ngomongnya mau makan seadanya, ya hanya BIPA sama Bu Nur termasuk Mbak Aton itu mempersilahkan, tapi maaf seadanya ya Mas. Iya Bu, iya Mbak, enggak apa-apa, seadanya disiapkan. Nah ini ngobrol sama konsumen, ini ngobrol jam 12 itu ngobrol sama Bu Nur sama BIPA sama Mbak Aton. Mas, tadi Mas nanya ke saya, katanya kok tutup, itu kenapa? Iya Bu, saya ini sudah lama loh nunggu Ibu buka wartegnya. Kok lama banget sih Bu pulang kampungnya? Setengah bulan ya Bu? Bu Nur itu diem. BIPA juga mau ngomong juga bingung, Mbak Aton pun jawabnya bingung. Nah ini yang ngomong duluan itu Bu Nur. Mas, saya itu baru pulang kampung itu kemarin 2 hari. Tapi kalau 13 hari kemarin, saya warungnya buka terus. Ah buka apanya Bu? Warung tutup terus kok buka? Buka tamat dari tadi saya lihat itu warungnya buka, makanya saya kesini. Cuman tadi pagi belum sempet Bu, soalnya perutnya masih kenyang. Tapi bener Bu, dari minggu kemarin, mungkin udah 2 minggu loh Ibu pulang kampung nggak buka-buka wartegnya. Bu Nur tercengang, BIPA apalagi? Kok bisa sih Mas? Padahal ya Mas, kata BIPA, Mas, wartegnya Bu Nur itu buka itu tiap hari Mas, nggak pernah tutup. Tapi kok kenapa sampai lihatnya warung ini tutup? Lah emang kenyataan kok warung ini tutup, kok nggak pernah buka sama sekali. Ini kan baru pertama buka kan? Iya kan? Ngotot orang itu sama BIPA sama Mbak Nur dan juga Mbak Aton. Keadaan itu akhirnya terjawab kalau ternyata sepinya warungnya Bu Nur, wartegnya Bu Nur itu, orang-orang yang melihat wartegnya itu seperti ada yang menutup-nutupi, dan itu akhirnya teringat BIPA akan adanya orang dengan serba hitam, celana hitam, pakaian hitam, dengan memakan seperti dihirup. Semenjak kedatangan orang itu, warungnya itu seperti kuburan, sepi, dan orang awam melihat pun wartegnya Bu Nur itu seperti tutup. Nah semenjak kejadian itu ya Bu Nur ya menceritakan ke BIPA, Mbak Aton, Ibu kemarin kan sempat pulang kampung, Ibu memang datang ke tempat Pak Kiai nanya, bukannya Ibu istilahnya sirik atau kenapa, tapi ya merasa aneh saja kok warteg tiba-tiba sepi. Dan benar dugaan Mas ini, kalau warungnya saya tutup itu ada orang yang tidak senang, terus dibikin atau dibuat warungnya ini seperti tidak buka. Itu pun penjelasan Pak Kiai.
sewaktu ibu itu pulang kampung, itu kata Bu Nur. Jadi ibu sudah tahu, ya sudah tahu lah. Tapi ya mau apa dikata, mungkin ya namanya orang iri atau gimana. Terus siapa bu pelakunya, siapa bu pelakunya? Ya Allah alam, nggak usah dijelasin, nggak usah diperpanjang, biarkan saja. Kalau orang mau syirik silahkan, kalau mau orang iri silahkan. Yang penting saya mau usaha, saya kesini mau bekerja, saya mau nyari rezeki yang halal, bukan cari rezeki yang nutup-nutupi rezekinya orang lain. Itu ungkapan Bu Nur ke Bu Ipah. Iya bu, betul bu, kayak gitu. Nah seminggu itu, singkat ceritanya, seminggu semenjak Bu Nur itu pulang kampung menemui kiai yang akhirnya kondisi wartegnya Bu Nur itu kembali pulih, seminggu berjalan normal. Luar biasanya itu seperti biasa kembali, pagi, siang, sore, malam. Mbak Atun sama Bepa kembali aktivitas jam 1 malam sampai jam 3 itu ada di pasar malam, pasar pagi. Dan itu setiap hari selama 1 minggu. Tapi seminggu setelahnya kejadian yang sama, kejadian yang membuat warungnya sepi itu pun terulang kembali. Tapi kejadian yang kedua itu tidak ada tanda apa-apa, tidak ada keanehan apa-apa sama sekali. Bepa Mbak Atun itu bingung sebab sepinya itu karena apa. Karena tidak ada seperti petunjuk kemarin ada orang yang berpakaian hitam dengan cara memakan seperti melihat dan menghirup. Tapi yang keduanya ini bingung, dari apa lagi, dari apa lagi. Nah Bu Nur, daripada keadaan itu berkelanjutan, terus bolak-balik ke kampung menemui Pak Kiai, meminta bantuan Pak Kiai, waktu itu Bu Nur meminta sama Bipa sama Mbak Atun untuk ikut dengannya mencari lokasi yang lain daripada harus bertahan di rumah makan ini atau warteg ini selama berbulan-bulan. Karena keadaan ini terus-menerus membuat usahanya, saya waktu itu Bu Nur ngungkapin ke Bipa sama Mbak Atun, bisa membuat saya itu bangkrut. Ya karena apa? Kita tahu wartegnya ibu sekarang tidak laris lagi, sepi sekali. Nah itu yang membuat Bu Nur itu hanya pindah lokasi. Waktu itu Bipa itu menyarankan Bu Nur itu untuk pulang kampung untuk menemui Pak Kiainya lagi. Saya tidak mau, biarkan saja orang itu mau melakukan apa saja ke kita. Mendingan saya yang ngalah, saya cari rezeki yang lain. Akhirnya setelah setengah bulan sepi, seminggu ramai, dan sebulan kemudian itu sepi banget, itu udah benar-benar dirasakan oleh Bipa sama Mbak Atun. Itu yang membuat Bu Nur itu hanya pindah lokasi ke tempat kota yang lain. Di sana, di luar kota ini, di tempat lain selain warteg yang dulu Mbak Atun sama Bipa itu diajak sama Bu Nur. Itu kurang lebih itu 2 tahun di sana. Dia salut sama Mbak Nur yang lebih memilih pindah lokasi daripada bertahan dengan keadaan warteg yang sangat sepi. Dan Bu Nur sempat memberitahu ke Bipa sama Bu Atun kalau ada orang yang iri dengan wartegnya yang membuat mereka itu berperilaku keji terhadap wartegnya, dan itu pun tidak dibalas oleh Bu Nur, biarkan. Tapi dia lebih memilih pindah di kota yang lain. Nah semenjak saat itu Bu Nur, Mbak Ipah dan Mbak Atun itu semuanya itu berjalan normal. Tapi kejadian dulu waktu Bipa pertama kali diajak Bu Nur itu tidak bisa dia lupakan begitu saja. Tentang bagaimana warung yang tadinya ramai sekali tiba-tiba berubah sepi, ramai lagi, dan sepinya berkepanjangan. Dan semenjak dia itu ikut dengan Mbak Nur selama hampir 2 tahun lebih, karena Bu Nur ini pulang kampung dan membuka cabang di rumah di kampungnya sendiri, Bipa lebih memilih untuk pulang di kampungnya sendiri daripada dia harus mengikuti Bu Nur bekerja di kampungnya. Karena ya mohon maaf, Bipa ya juga punya tanggungan beban di rumahnya. Nah semenjak saat itu suaminya yang menginginkan Bipa itu tinggal di rumah, ya akhirnya Bipa ini tidak bisa mengikuti pekerjaan seperti Mbak Atun yang masih ikut dengan Bu Nur. Nah semoga dari cerita ini kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya, dan juga wawasan yang kita ambil, kita petik
ambil segi positif dari kisah yang saya sampaikan ini, semoga bermanfaat dan menghibur untuk kita semua. Terima kasih. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.